Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Martin Hidayat. Bertempat tinggal di RT 03 RW 12. Untuk KTP domisili yang saya serahkan ke panitia ataupun Dewan Suro adalah saya masih ber-KTP DKI Jakarta. Jadi kalau untuk tempat tinggal, saya bertempat tinggal di Villa Mutiara 22. Perkenalan itu mungkin sampai di sini. Untuk visi misi pada prinsipnya sebelum saya menjabarkan ini, saya mohon waktu kepada semua rekan Dewan Suro bahwasanya secara dari tahapan 5 calon yang mendaftarkan ke Dewan Suro, kami selalu bertemu, kami selalu bertukar pikiran dan bermusyawarah. Adapun sebenarnya kami tidak menginginkan hal seperti ini untuk dijadikan bahan ataupun tandingan. Hasil yang kita sepakati dengan para calon berlima, alhamdulillah dengan ketidak ada paksaan ataupun tidak ada dorongan maupun dukungan, kami berlima sepakat musyawarah dan menghasilkan sesuatu yang kami tulis secara tertulis, tidak ada tanpa paksaan. Kalau memang saya di sini berkenan untuk memberikan bukti hasil musyawarah serta tanda tangan para calon, saya akan berikan. Adapun kalau memang ini tidak bisa saya berikan, saya tetap akan memberikan untuk menjadi bahan pertimbangan. Yang secara prinsip kami calon berlima adalah sudah musyawarah dan mufakat. Jadi saya potong mungkin sedikit. Jadi itu sih mungkin nanti di luar aja ya Pak ya. Sekarang kan kita lagi pengen tahu visi dan misinya Pak Martin untuk DKM. Jadi ya yang kami butuhkan di sini Dewan Suro itu hanya visi dan misinya aja. Visi dan misi dan mohon maaf, yang saya bilang ini sebelum saya sampaikan visi iya, dan iya, misi. nanti Ini adalah musyawarah dan aja mufakat. nanti itu. nanti terakhir bisa itu. Pertimbangan saya. Iya, siap Jadi Pak. seperti itu. Soalnya ini kan di Adapun setting. oke, saya lanjutkan lagi. Terima kasih. Visi langsung visi dan misi aja. Oke, untuk visi dan misi adalah misi saya adalah membangun suasana keakraban antar jamaah Masjid Baitur Rahman. Itu adalah misi. Adapun berkelanjutan ke visi adalah pengelolaan kegiatan masjid makin meningkat sehingga menimbulkan giroh semangat untuk beribadah. Alhamdulillah. Oke, Terus ada lagi Pak? Cukup. cukup. Visi saya ulangi lagi, misi saya adalah membangun suasana keakraban antar jamaah masjid. Oke. Untuk visinya adalah pengelolaan kegiatan masjid makin meningkat sehingga menimbulkan giroh semangat untuk beribadah. Oke. Mungkin itu sebelum saya tutup, mungkin saya akan menyerahkan ini yang tadi saya bilang. Ya, itu nanti Pak Martin. Mungkin ada beberapa 1-2 pertanyaan sama nanti ada ini amanah dari Majelis Suro. Siap. Yang pertama Pak Martin yang perlu kami pertanyakan, ini kan tahapan namanya, tahapan proses penjaringan gitu. Masalah ada di luar ketentuan yang dibuat oleh Majelis Suro itu namanya biasalah dalam hal istilahnya penjaringan. Ya. Itu biasa. Nah, kami itu sebenarnya hanya fokus kandidat per kandidat gitu. Ya. Nah, pertanyaan pertama, apakah Pak Martin dengan kesadaran penuh masih ingin lanjut dalam proses pencalonan ini? Masih lanjut. Dijawab dengan tegas, Pak, masih ingin lanjut? Lanjut. Oke, itu yang paling penting buat kita ya. Ya. Nah, jadi beliau tetap lanjut pendiriannya dalam proses pencalonan ini. Nah, kalau begitu karena lanjut, Bapak Martin siap tetap melaksanakan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang kita buat?
Siapa? Siap. Karena Ya. ini jadi peraturan. Nah, sekarang ada yang sudah disepakati amanah Majelis Suro, silakan dibaca. Silakan dibaca dulu, mana yang tidak jelas boleh ditanyakan. Kalau sudah jelas menurut Pak Martin, silakan ditandatangan. Karena itu bentuk pertanggungjawaban kami nanti ke jamaah. Dibaca lisan. Saya bacakan saja. Kalau gitu sambil Pak Martin baca, Boleh, saya baca. saya tambahin. Oh, ditambahin Pak Alam dulu, silakan Pak. Mungkin gini Pak Martin kan bakal calon ya. Di dalam organisasi itu ada dua konsep ya. Artinya manajemen eksternal maupun internal. Nah, mungkin visinya Pak Martin itu di internalnya nanti bagaimana, di eksternal artinya eksternal itu di luar ya, di luar dari kepengurusan. Eksternal berarti kan kepengurusan di dalam. Internal Pak. Internal. Nah, eksternal itu merekrut jamaah yang memang belum bisa bersatu dengan kita. Nah, itu supaya kita bersatu. Di situ kita punya dua misi mungkin ya. Cara pengelolaan yang sudah ada dan di eksternalnya. Mungkin itu yang perlu disampaikan sedikit Pak Martin. Gitu. Kalau visi dan misi Pak Martin kan sudah jelas konsepnya, tapi globalnya aja. Penjabarannya sedikit aja mungkin kita pengen tahu. Ya. Internal eksternal. Kalau Di internal bagaimana? secara keseluruhan saya tidak merubah program yang ada untuk melanjutkan. Nah, untuk eksternal mungkin kita udah sama-sama tahu Pak, ini bukan rahasia umum lagi. Ya. Ada beberapa kelompok yang seolah-olah ini menjadi perbedaan, seolah-olah ini menjadi tandingan. Nah, target saya adalah selagi kita masih bisa bermusyawarah dan mufakat, saya pun berdiri di sini sebagai ketua, tidak punya hak veto penuh untuk memutuskan segala sesuatu karena saya punya struktur. Secara prinsip kalau untuk eksternal mungkin secara administrasi yang kita harus perbaiki, entah itu surat menyurat ataupun komunikasi. Nah, tapi tetap segala sesuatu walaupun itu sifatnya eksternal, permasalahan ada di dalam masjid, saya menggunakan hak internal. Jadi harus keluar dari masjid walaupun itu urusannya eksternal. Jadi secara keseluruhan musyawarah itu harus berdasarkan di dalam masjid yang akan kita bawa ke luar. Tapi kalau gambaran saya harus mengurusi urusan eksternal, tapi pembicaraan itu ada di luar masjid, mungkin karena saya punya struktur itu akan saya kembalikan lagi ke kepengurusan. Dan adapun kita juga ketahui di sini adalah Dewan Suro, lembaga paling tertinggi. Apabila DKM tidak bisa mengatasi hal-hal yang tidak bisa diatasi oleh DKM mengajukan ke Dewan Suro. Betul. Ya, untuk urusan eksternal mungkin seperti itu Pak. Kalau internal saya tetap melanjutkan keakraban yang ada, bahkan untuk menambah keharmonisan. Jadi mungkin itu yang kita minta di Dewan Suro ya. Ada yang lain Pak? Masih ada tambahan? Saya mau tanya Pak Martin sudah siap Insya Allah siap. DKM dan betul-betul ikhlas gitu kan? Ikhlas. Iya. Dan suatu saat nanti ada surat menyurat keluar itu ini siap juga. Siap. Nah, Untuk kepentingan masjid memang kita udah harus siap Iya. secara keseluruhan. Ya saya juga menilai bahwa Pak Asro dia dipandang cakap dan mampu untuk menjadi ketua DKM. Terima kasih selesai. Kalau masalah pro dan kontra itu biasa ya. Biasa. Jadi nggak semua memang kita bisa tampung aspirasi apa, tapi kita kalaupun ada di luaran yang ya bahasa yang agak sedikit umpamanya nyelekit di hati pengurus apa segala macam, ya itu harap dimaklumi saja. Itu biasa dalam organisasi, itu biasa. Kita Karena harus tidak emosi. bisa semua kita puaskan orang. Iya, Tidak betul, bisa. betul. Yang penting kita bisa mengayomi mereka dan bisa memberikan penjelasan. Masalah satu dua orang tidak menerima itu hal yang biasa. Itu hal yang biasa. Enggak itu yang saya bilang. Tidak bisa kita semua ada proses itu ada. Proses mudah-mudahan untuk kedepannya beliau bisa mereka-mereka yang lebih baik, bisa menerima gitu. Yang Jadi harapan gitu. yang di prinsip calon ketua DKM ini betul kalau umpamanya ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan di kepengurusan, di anggaran dasar itu kan jelas disampaikan. Silakan berkoordinasi dengan Majelis Suro sebagai istilahnya pemegang kekuasaan tertinggi untuk
ikut andil memutuskan permasalahan yang tidak bisa dicapai keputusannya itu untuk diputuskan bersama. Majelis Syuro pun kan tidak mungkin ujuk-ujuk memutuskan tanpa minta pertimbangan mungkin dari jamaah gitu. Kalau tidak ada lagi mungkin saya bacakan. Masih ada pemain? Cukup? Pak Ketua Panitia. Sudah cukup? Pak Ipit. Pak Lanjut, lanjut. Haji Usman. Ya udah, saya bacakan aja ya Pak ya. Ini jadi selain anggaran dasar anggaran rumah tangga yang memang yang sudah ada Pak Martin, ada amanah Majelis Syuro yang memang Bapak harus laksanakan selama periode kepemimpinan jika memang Pak Martin yang terpilih jadi Ketua DKM. Yang pertama, Ketua DKM Baitur Rahman harus mampu membuat program kerja tahunan yang terukur pada masing-masing bidang atas persetujuan Majelis Syuro. Yang kedua, Ketua DKM selama kepengurusannya jika terdapat program tambahan yang tidak termuat dalam program tahunan harus melalui keputusan musyawarah jamaah dan meminta persetujuan Majelis Syuro. Jadi yang nomor 2 ini tim sudah membuat kerja tahunan, ternyata di tengah jalan ada perubahan masukan apa segala macam, mungkin minta persetujuan Majelis Syuro dulu apakah ini kita akomodir atau tidak penambahan program ini gitu. Nah yang ketiga, Ketua DKM harus memberikan laporan secara periodik per 6 bulan. Yang kemarin itu sebenarnya sudah bagus. Sebenarnya gini, yang paling tebal itu harusnya cukup yang 1 tahun. Ini kalian, saya ingin koreksi sedikit gitu. Per 6 bulan itu tidak harus setebal itu. Cukup laporan kecil aja per 6 bulan itu. Jadi yang laporan utuhnya itu per 1 tahun sebenarnya. Kemarin memang kalian kerajinan kalau menurut saya pengurusan itu. Iya. Iya Pak, gimana kita membacanya segini satu per 6 bulan gitu. Diringkas saja Pak. Kalau untuk per apanya diringkas saja. Umpamanya per 1 bulan, 2 bulan, nah, laporan bulanan 1 bulan ini, 2 bulan ini mungkin hanya cukup 10 lembar gitu. Nah, kalau untuk 1 tahun baru dilampirkan semua yang apa itu gitu loh Pak maksud saya. Jangan maksud saya untuk ke depan ya. Karena kemarin kan Pak Martin ini bagian dari kepengurusan yang ada sekarang. Maksud saya sebagai bahan masukan nih. Jangan terlalu tebal-tebal laporannya. Kalau untuk per 6 bulan. Kalau setahun silakan karena namanya juga laporan tahunan gitu. Kalau untuk 1 semester cukup ya seadanya saja laporan itu gitu. Terus lanjut, Ketua DKM harus mampu membina dan meningkatkan hubungan yang harmonis dengan jamaah lembaga yang berada di lingkungan dan pemerintahan setempat. Mungkin seperti yang kita udah kemarin Majelis Syuro mengundang apa biar tidak ada riak-riak seperti itu. Ya monggo silakan Pak Martin mungkin komunikasi dengan yang di luar pagar apa ini, kalau memang ada hubungan dengan pemerintahan komunikasinya diperbaiki, mungkin seperti itu. Terus yang ketujuh, Kelima. ketujuh sekarang. Oh, iya. Nah, Ketua DKM harus mampu mengorganisir pengurus harian. Nah, itu udah memang kewajibannya itu. Ketua DKM harus mampu mengakomodir semua kegiatan jamaah dalam masjid, termasuk mengakomodir majelis-majelis yang berada di wilayah perumahan Villa Mutiara Bogor 2. Ini tentunya jika memang tidak keluar dari visi dan tidak keluar dari anggaran dasar anggaran rumah tangga yang kayak ginian. Gitu. Terus Ketua DKM harus mampu mengurus perpanjangan masa pakai lahan karena tahun berapa di masa pengurusan ini berakhirnya? 23. Berarti Pak Martin nanti udah kepengurusan di Pak Martin untuk mengurus pinjam lahan kita ke apa biar tetap nanti masjid kita ini legalitasnya diakui oleh pemerintah begitu. Nah, terus Ketua DKM melanjutkan program kerja pengurus periode sebelumnya, berarti periode yang sekarang. Terus Ketua DKM harus mampu membenahi administrasi demi kelancaran kepengurusan. Terus Ketua DKM dalam hal peribadatan harus mampu meningkatkan kualitas para guru atau imam yang terdapat di masjid. Mungkin ini masukan dari jamaah ini. Wajar lah mungkin jamaah merasa ada yang 1-2 hal yang kurang atau apa, itu biasa, masukan kritik yang membangun lah. Terus yang terakhir itu Ketua DKM dalam hal sarana prasarana harus mampu memberi peningkatan dan sarana prasarana yang telah ada. Mungkin ini yang fisik ini yang ada ini lebih ditinggalkan, lebih bagus, jangan malah jadi nanti mundur ini yang muradul gitu. Insyaallah gitu Pak. Jadi silakan Pak, kalau memang ada yang kurang jelas silakan, kalau sudah cukup silakan ditandatangani Pak. Bapak tanda tangan di atas, saya nanti tanda tangan di bawah.
sedikit menjelaskan kalau dari poin-poin ini memang hampir menyerupai target selama 3 tahun ke depan. Memang seperti ini. Memang yang saya butuhkan di sini adalah memperjelas anggaran dasar, terutama kalau kita pengurus secara keseluruhan, mungkin dari periode tahun ke tahun siapapun itu ketua DKM-nya tidak terlalu melihat ADART, tapi hanya mengurusi gimana program ini berjalan. Nah, mungkin saat ini untuk kinerja selanjutnya kita lebih intens ke Dewan Suro, entah itu 3 bulan sekali ataupun 6 bulan sekali, apabila ada kritikan-kritikan masalah ADART. Jadi gini, sebenarnya makanya kami kan namanya Majelis Suro itu tidak bisa serta-merta kalau ada minta pergantian perbaikan anggaran dasar rumah tangga, nggak bisa, karena di anggaran dasar itu jelas disampaikan bahwa yang mengusulkan perubahan anggaran dasar itu adalah pengurus yang lagi menjabat. Jadi ya kami nggak bisa. Jadi dari periode Pak apa nanti ada yang menurut kalian di anggaran dasar itu atau anggaran rumah tangga itu yang harus kita rubah, penguruslah dulu yang bersepakat. Jadi bersepakatnya seperti apa yang dirubah dan apa yang penggantinya, terus diusulkan ke Majelis Suro. Nanti memang yang memutuskan tetap Majelis Suro gitu. Tapi awalnya itu dari pengurus, tidak bisa jamaah itu. Nanti orang luar atau apa, pokoknya tidak jamaah. Yang mengusulkan perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga adalah pengurus gitu. Kewenangan pengurus mengusulkan itu. Makanya waktu pas kemarin rapat di sini ya saya tidak bisa mengakomodir karena apa? Karena mereka bukan pengurus, orang luar gitu. Jadi tidak bisa, itu biasa dalam hal organisasi biasa. Tapi kan saya pun sebagai ketua Majelis Suro tidak mau melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga yang ada. Kalau saya mengakomodir itu saya yang melanggar. Nah, tetapi kalau pengurus yang meminta resmi secara tertulis bahwa Bapak-bapak Majelis Suro, kami mau merubah anggaran dasar anggaran rumah tangga pada pasal yang mana? Pada ayat yang mana yang mau dirubah dan pengganti pasalnya apa? Nah, kami nanti Majelis Suro akan bermusyawarah apakah mengakomodir atau tidak. Gitu Pak. Jadi tetap usulannya dari pengurus. Tapi kalau di internal pengurus saja umpamanya terjadi dinamika, ya selesaikan dulu di internal pengurus, jangan langsung bawa ke Majelis Suro gitu. Kalau tidak ada kesepakatan untuk merubah anggaran dasar itu, ya jangan coba-coba bawa ke Majelis Suro. Karena di internal kalian juga nggak sepakat. Gimana kami mau bersepakat? Harus bulat kesepakatan di pengurus itu bahwa kita akan merubah anggaran dasar ini, tapi dengan kesepakatan pengurus baru dibawa ke kami. Gitu. Intinya gitu. Kami tidak itu kan selalu saya bilang, anggaran dasar anggaran rumah tangga itu bukan kitab suci yang tidak bisa dirubah, tapi kita sesuai aturan merubahnya. Kebetulan di anggaran dasar itu jelas disampaikan bahwa yang mengajukan perubahan anggaran dasar itu adalah pengurus dalam hal ini ya pengurus harian yang sedang yang sedang menjalankan selama periodenya gitu. Monggo Pak. Ya, alhamdulillah ini ada sedikit pemahaman karena kan segelintiran banyak berbicara ternyata mengumpulkan jamaah itu bisa mengubah ADART. Nah, ternyata kan dengan adanya masukan seperti ini karena jelas di anggaran dasar itu kalau nanti pengurus baca itu jelas di pasal berapa itu ada kan bawa anggaran dasarnya Pak, biar saya bacakan biar maksudnya apa bawa anggaran dasarnya Pak. Saya screenshot sih. Ada itu di pasal poin makanya nanti aja udah. Nggak maksudnya biar ini. Yang jelas seperti itu. Intinya kayak gitulah Pak. Jadi yang mengusulkan apa itu adalah perubahan anggaran dasar itu adalah pengurus. Mungkin pengurus juga mendengar masukan dari jamaah, monggo silakan. Gitu loh. Dirumuskan dulu mana yang dirubah. Kan nggak mungkin juga seluruhnya mau dirubah. Pasal mana yang mau dirubah? Atau mungkin ada penambahan. Atau mau ditambahkan silakan. Ada penambahan pasal di pasal ini mau umpamanya mau buat bidang baru. Kan kita harus buat di anggaran dasar itu boleh. Umpamanya di anggaran dasar yang sekarang anggaran rumah tangga sekarang itu belum ada bidang pencari khusus pencari dana umpamanya. Mau kita legalkan di anggaran dasar itu boleh diusulkan, makanya yang mengusulkan adalah pengurus. Ya oke, dengan ini saya menerima semua masukan yang ada di Dewan Suro. Adapun kelebihan dan kekurangan semua berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Bismillah, di sini saya tanda tangan Pak. Iya.
Asrul di sana tanda tangan. Nggak, saya di situ ada tanda tangannya. Ini kamu pegang, Ini panitia pegang. Bapak silahkan Ada. saya. Oh, ada dua. Ada dua. Berarti dua-duanya. Oh, satu dipegang ya? Iya. Oh iya, dua. Pegang ini. Satu buat apa? Nggak dibawa. Ntar. Oh, nanti menyusul stempelnya. menyusul. Satu Pak Martin pegang, satu saya pegang. Bapak serahkan ini ke saya. Ya, Siap. Oke. terima kasih Pak Martin. Lanjut langsung ya kalau Barangkali yang terakhir ada Pak Martin ada pertanyaan. Ada Untuk Dewan pertanyaan Suro. Pak? Silakan yang Pak. Ini sudah Yang melanjutkan ini aja Pak, saya akan tetap menyerahkan Oh, iya, siap. hasil yang ke ketua panitia Pak. Ketua panitia. Ketua panitia saya. Ketua panitia. Silakan Pak. tapi kan belum ada yang keempat belum Banyak belum panggil apa. atas, panggil dulu, panggil dulu. Enggak apa-apa. Kan ini apa dia yang menerima mandat. Enggak apa-apa. sesuai dengan Iya. Grip Pak Asrul ini kan kesepakatan Iya, tetap nggak ada apa-apa. di Nggak apa-apa. kepanitiaan saya Iya. hanya Serahkan ke apa? menyerahkan ini Pak. Menerima, Martin. Menerima. Sebentar Pak. Belum. Coba sekali lagi. Kamu. Ada Bang. Nanti pegang Iya. aja tetap panggil lagi. Iya, sip. Panggil Sip. lagi ya. Nggak apa-apa. Jawabannya biar ini biar enak. Jelas. Ya, Biar lanjut sepakat. ke Enggak, udah selesai. Sudah cukup Pak Martin? Ada lagi? Oh, iya. Nggak ada pertanyaan nggak? Ada lagi? Ada lagi Pak? Pak Ketua Panitia. sudah. Sudah cukup. Oh, ya udah. Pak Martin tidak ada pertanyaan. Cukup. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Martin atas kesediaannya mengikuti Fit and Proper Test di Majelis Suro. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik kepengurusan ini. Amin. Silakan Pak. Yuk. Sekali lagi saya mohon doa restunya juga. Amin. Amin. Ya Allah. Ayo Pak. Pak, makasih.